Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk hadis terakhir ini Pak ya, dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-42. Silakan yang punya kitab atau bisa dilihat di Play Store atau di mana itu. Ini semuanya pakai baju kebesaran ini Pak ya. Alhamdulillah. Pak Haji tadi mana Pak Haji tadi? Tidur. Pak Haji Dedi, alhamdulillah hadir ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala an Anas bin Malikin, dari sahabat mulia Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridai Anas. Anas ini sahabat Nabi yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, tercatat sekitar 2286 hadis. Beliau dikenal dengan khadimun Nabi Pak ya, khadim an-Nabi, pembantunya Nabi, pelayannya Nabi, pengabdinya Nabi. Diserahkan oleh ibunya sedari kecil, kira-kira sebelum usia 10 tahun. Ibunya bernama Ummu Sulaim namanya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini pernah ada satu kisah ketika Nabi Isra Mi'raj, telapak kakinya, suara telapak kakinya itu terdengar di surga itu Pak. Beliau dikenal dengan Ar-Rumaisa, gelarnya Ar-Rumaisa. Ini ibunya Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Jadi sedari kecil Anas bin Malik ini diserahkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Anas anak saya, akan membantumu, akan melayanimu. Ummu Sulaim ini
Suami pertamanya namanya Malik, makanya Anas bin Malik gitu ya. Bin Malik bin An-Nadr bin Domdom dan seterusnya, Al-Khajrazi Al-Ansari asli Madinah. Tetapi ayahnya ini nggak masuk Islam. Nah, ceritanya dulu ketika Ummu Sulaim ini tertarik masuk Islam, Malik pada saat itu sedang berdagang di luar, mendengar ceritanya begitu. Kemudian dia ingin pulang, itu buru-buru pulang, ingin KDRT lah gitu. Tiba-tiba di tengah jalan Malik meninggal dunia. Jadilah janda begitu ya. Kemudian datang seorang sahabat paling kaya di Madinah, namanya Abu Tolhah Al-Ansari. Ini kata Sayyidina Anas bin Malik, berarti anak tirinya Pak ya. Abu Tolhah ini termasuk sahabat paling kaya di Madinah. Kebun kurmanya di mana-mana. Apa kata Ummu Sulaim? Kalau kamu ingin menikahi saya harus masuk Islam. Diancam. Kalau kamu ingin menikahi saya, syaratnya harus masuk Islam. Jadi Ummu Sulaim itu terkenal juga jamilah pada masanya, cantik begitu. Sehingga Abu Tolhah tertarik pada saat itu. Ya, masuk Islam akhirnya. Menikahlah dengan Ummu Sulaim. Ada satu kisah menarik, ini mungkin bisa menjadi pelajaran ya bagi kita. Jadi Abu Tolhah itu ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu ya, bis 4 halaman pertama, tidaklah engkau akan sampai pada kebaikan, lan tanalul birra, tidaklah engkau akan mendapatkan kebaikan. Ada yang menafsirkan albir di sini al-jannah, surga. Jadi tidaklah engkau akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Itu ketika turun ayat ini, mohon maaf, Abu Tolhah langsung mendatangi Nabi itu Pak. Jadi sahabat itu dulu kalau dengar kebaikan bersegera melakukan. Turun ayat langsung mendatangi Nabi. Apa kata Abu Tolhah? Wahai Nabi, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah engkau akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Ya Rasul, tanah saya ini banyak, kata Abu Tolhah. Kurma saya di mana-mana, kebun kurma saya di mana-mana. Tetapi ada satu kebun kurma yang paling saya sukai, paling saya cintai, yang airnya sering engkau minum. Kalau engkau kepanasan, engkau sering berteduh di bawah pohonnya. Itu, wahai Nabi, di depan Masjid Nabawi yang dikenal dengan Bayruha namanya. Jadi nama kebun kurma yang paling dicintai oleh Abu Tolhah itu namanya Bayruha. Nabi, innaha sadaqatun lillah. Ini saya sedekahkan, saya wakafkan kepada Allah, kepada engkau, untuk umat engkau. Arju birraha wa dukhraha indallah. Kata Abu Tolhah, aku berharap kebaikan daripadanya dan aku jadikan ia investasi di hadapan Allah. Arju birroha di sini bisa diartikan aku berharap surga dengan mewakafkan tanah Bayruha ini yang ada kebun kurmanya. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Bah, bahasa Arabnya itu bah, ini luar biasa. Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih, berkali-kali Rasulullah mengatakan, ini merupakan harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh kata Rasulullah, aku telah mendengar apa yang engkau harapkan, apa yang engkau katakan. Artinya mengharapkan surga itu boleh Pak. Dengan kita sedekah, dengan kita wakaf, boleh. Tidak merusak keikhlasan. Karena Rasulullah tidak melarang siapa? Abu Tolhah mewakafkan hartanya dengan mengharapkan surga, tidak apa-apa. Beliau sendiri kan sering mencontohkan itu.
Apa dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru minan nar. Jadi minta surga itu enggak apa-apa, tidak merusak keikhlasan gitu. Ya kalau ibadah karena Allah, ya memang karena Allah. Tetapi minta surga enggak apa-apa, ibadah karena mengharap surga enggak apa-apa. Itu yang disebut dengan ihtisab dalam agama. Makanya dalam sholat tarawih itu atau qiyamu Ramadan, Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban gitu ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyamu Ramadan, maksudnya tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu talabus thawab minallah, kata Imam Ibnu Hajar. Apa? Mengharapkan pahala daripada Allah. Tidak apa-apa. Rasul tidak melarang Abu Thalhah mewakafkan tanahnya dengan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku harap nanti hasil daripada kebun kurma ini dikembalikan lagi, dibagi-bagikan lagi kepada kerabatmu. Jadi yang bagus sedekah itu, infak itu ya kepada orang terdekat dulu, Pak ya. Apa dalam Quran? Ini ada anaknya Pak Haji Suradi mana? Saya dengar udah selesai Qurannya. Apa ayatnya? Yas'alunaka madza yunfiqun, juz 2. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain gitu ya. Wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Yang pertama, kedua orang tua dulu. Kalau orang tua sudah makmur, misalnya udah makmur nih, baru wal aqrabin, kerabat-kerabat dekat. Kalau sudah makmur juga misalnya, baru yang lain, yatama, anak-anak yatim, kemudian ibnu sabil dan seterusnya. Itu tingkatan afdoliyah ya, tingkatan apa? Keutamaan. Bukan berarti tidak boleh kemudian ngasih anak yatim dulu. Ini tingkatan afdoliyah saja. Nabi mengatakan inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku harap nanti hasil daripada kebun kurma ini dibagikan kembali kepada kerabat-kerabatmu. Memang butuh perjuangan Pak ya, untuk dapat surga itu butuh perjuangan. Harus korban fisik, korban isi pesak kalau kata orang Sunda itu. Kalau kita ingin anak kita hafid Quran, ya harus dipesantrenkan Pak, harus ada pengorbanan. Saya pernah cerita mungkin ya, saya itu di rumah ada sekolah, ada lembaga. Adik saya paling kecil, Wafa namanya, itu bayar Pak di situ. Padahal sekolah saya sendiri, gitu. Yang bangun orang tua saya sendiri. Tetapi bayar di situ. Apa kata orang tua saya? Ya kalau ingin mendapatkan ilmu harus ada perjuangan gitu. Jadi ketika kita bayar, kita investasikan itu di hadapan Allah. Kita harapkan anak-anak kita bermanfaat ilmunya. Jangan maunya gratis terus Pak. Apa dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Hal adullukum gitu ya. Gimana? Ala tijaratin tunjikum min adabin alim itu. Wahai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kata Allah satu perniagaan, perdagangan yang mampu menyelamatkan kalian daripada siksa Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih gitu ya. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berkorban, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hartamu dan dengan jiwamu. Ini korban fisik, korban isi pesak, korban uang, korban uang. Betul ya? Korban uang, korban uang. Nah, kalau kata orang Jawa uang. Makanya para sahabat itu murah jasadnya, badannya kalau untuk sabilillah, Pak. Kalau untuk berperang menegakkan kalimatullah al-ulia, murah ini. Karena memang
dibeli oleh Allah kan? Apa dalam Quran? Juz 10. Innallaha ashtara, juz 11. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli apa? Dari orang-orang yang beriman harta mereka, jiwa mereka dengan surga. Hadirnya Bapak di sini nih, ini juga korban ini, bukan korban, pengorbanan. Kalau ingin dapat pahala ya harus gerak. Gitu. Kalau ingin dapat ridho Allah ya harus didatangi. Gitu. Harus ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu, harus ada pengorbanan. Makanya Ummu Sulaim juga ingin mendapatkan berkahnya dari Rasulullah itu memberikan Anas bin Malik kepada beliau untuk khidmah, untuk melayani Rasulullah. Maka beliau dikenal dengan khadimun Nabi, pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang dari 10 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Selama 10 tahun saya tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah kepada saya. Ada salah misalnya nih Pak nih, Rasul nggak pernah bentak saya, nggak pernah. Maka betul kata Sayyidah Aisyah, akhlak Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Itu yang sulit Pak ya. Ya, ini Anas ibn Malik. Karena khidmahnya itu ada 3 doa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Nanti dihafal doanya Pak. 3 doa. Allahumma barik lahu fi umrihi. Ya Allah, berkahi Anas bin Malik dalam umurnya. Wa barik lahu fi rizkihi, dan berkahi ia dalam rizkinya. Yang ketiga, wa barik lahu fi dzurriyyatihi, dan berkahi ia dalam keturunannya. 3 doa itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyiduna Anas bin Malik dan dikabulkan Pak doanya. Itu berkat khidmah kepada Nabi. Penting tuh Pak, khidmah kepada kiai, khidmah kepada ulama, khidmah kepada Islam ya. Karena keberkahannya itu luar biasa. Nah, 3 doa ini diijabah oleh Allah. Beliau umurnya panjang, 100 tahun Pak, 100 tahun lebih, Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian pada masanya menjadi miliarder, menjadi orang paling kaya di Madinah, Anas bin Malik. Dan anaknya banyak Pak, banyak yang jadi ulama juga, banyak yang jadi kiai. Kalau sekarang banyak yang jadi alim gitu. Itu berkat khidmah kepada Nabi. Maka di pesantren-pesantren itu banyak yang khidmah kepada kiai, datang ke rumah kiai, kiai saya nggak bisa bayar ini, nggak punya biaya, orang tua saya miskin. Bagaimana kalau saya khidmah di rumah kiai, nyuci bajunya kiai misalnya tiap hari? Ya apalah, nyapu gitu. Pulang-pulang jadi kiai Pak, berkahnya. Ada kisah menarik itu. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Siapa Pak? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, dulu sewaktu mudanya itu pernah mesantren di Bangkalan. Ada orang Madura di sini? Bangkalan. Pak Jafar mana? Pak Jafar bukannya sono Papua? Ini Kiai Hasyim Asy'ari muda ini dulu pernah mondok di pesantrennya Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Beliau nggak disuruh ngaji itu, disuruh mengembala kambing, ngangon domba lah kalau kata orang Sunda itu. Ya pagi berangkat, sore pulang, tiap hari begitu. Nah, tiba suatu hari pulang mengembala kambing ini, beliau melihat Kiai Khalil Bangkalan sedih, terlihat sedih itu Pak, termenung di bawah masjid.
disamperin begitu. Ada apa gerangan kiai kok sepertinya ada masalah gitu, sedih. Ini Hashim, kata Kiai Khalil Bangkalan, cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank itu. Septic tank Pak ya, septic tank ya. Itu tanpa pikir panjang Pak. Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai izin saya ambilkan. Kira-kira santri sekarang begitu nggak? Ada juga yang begitu Pak ya. Tanpa pikir panjang, dia izin, Kiai saya ambilkan. Bagaimana bayangan kita Pak? Septic tank santri itu mungkin berapa meter itu Pak dalamnya? Kalau santrinya ribuan bagaimana itu? Besarnya seperti apa? Baunya seperti apa? Masuk, dia ubek-ubek, dia cari, ketemu Pak cincin pemberian istrinya itu. Alhamdulillah, kata Kiai Khalil Bangkalan, saya bangga sama kamu. Keluar refleks itu Pak. Saya bangga sama kamu. Didoakan, saya ridho sama kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang namanya harum di kemudian hari. Itu doa Kiai Khalil Bangkalan. Dan sampai sekarang nama Kiai Hashim Asy'ari itu harum, diterima oleh semua pihak. Itu berkahnya khidmah kepada kiai, kepada guru. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari, karena mungkin sudah bau-bauan Pak ya, sudah masuk got begitu, sudah bau-bauan. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Yang doa itu wali gitu. Luar biasa. Nah, ini doa ini juga, doa keberkahan ini juga diberikan oleh Nabi karena mungkin saking ridhonya ya Nabi kepada Anas bin Malik, tiap hari bantuin gitu ya. Semoga umurnya diberkahi, semoga rizkinya diberkahi, semoga keturunannya diberkahi. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sekilas tentang Anas bin Malik. Kalau mau dirubah doanya enggak apa-apa, nanti misalnya Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina atau fi arzakina wa barik lana fi dzurriyyatina, enggak apa-apa. Dirubah redaksinya, nanti minta ke Ustadz Teddy. Ada nggak Ustadz Teddy? Nah, Allahumma barik li fi rizki wa barik li fi dzurriyyati ya. Wa barik li fi umuri misalnya. Ya. An Anas bin Malik, dari sahabat mulia Sayyiduna Anas bin Malik, qala, telah berkata siapa Sayyiduna Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, telah berfirman Allah tabaraka wa taala. Ini namanya hadis qudsi Pak ya, atau hadis Rabbani, al-hadis al-ilahi, hadis yang dinisbahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, namanya hadis qudsi. Kalau ditanya apa perbedaannya dengan Quran, banyak perbedaannya. Di antaranya kalau Quran membacanya ibadah, kalau hadis ya ibadah juga, cuma tidak sebanyak Quran. Kalau Quran satu hurufnya 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Hadis qudsi ya satu saja, satu kali baca satu pahala karena kebaikan kan. Quran, perbedaan yang kedua, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir Pak ya, dalam setiap jenjangnya itu minimal 10 orang Nabi meriwayatkan Quran. Yang meriwayatkan tuh banyak. Abu Hurairah minimal 10. Abu Hurairah, Abu Darda, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Jadi tidak diragukan informasinya itu. Nah, sementara hadis qudsi ada juga yang bermasalah, ada yang palsu, bahkan ada yang dhaif, lemah. Nah, itu kalau ditanya perbedaannya apa. Kemudian Al-Quran dibaca di dalam sholat, hadis qudsi nggak dibaca di dalam sholat. Gitu ya.
Makanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah kata Imam Syafi'i orang salat tidak membaca Al-Fatihah. Kalau kata Imam Abu Hanifah, la di situ bukan la yasih tetapi la yatim saja, tidak sempurna. Oke. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau mada'autani berdoa kepadaku, atau selama engkau berdoa kepadaku, warajautani dan selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka aku akan mengampunimu, ala ma kana minka terhadap kesalahan yang engkau lakukan, terhadap apa yang ada dalam dirimu, maksudnya terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah engkau lakukan selama hamba tersebut atau anak Adam tersebut selalu berdoa kepada Allah dan selalu berharap ampunannya. Wala ubali kata Allah, aku nggak peduli. Yabna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu balagot sampai ananas sama, maksudnya sampai di sini memenuhi ananas sama, apa, awan-awan langit sebanyak, ya balagot ini bisa diartikan sebanyak awan-awan yang ada di langit. Summastagfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku pasti akan mengampunimu. Walaupun si hamba tersebut dosanya memenuhi langit, memenuhi dunia ini. Kalau dia mohon ampun, berharap ampunan Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Wala ubali, dan aku nggak peduli kata Allah, yabna Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau, lau ataitani seandainya engkau mendatangi aku, akunya Allah ya, biqurabil ardi khotoya, dengan kesalahan sepenuh bumi, summa lakitani, lalu engkau menemuiku, la tusyriku bi, engkau tidak menyekutukanku, syai'an dengan sesuatu apapun, la ataituka, maka aku akan mendatangimu, munya ke anak Adam, biqurabiha magfirah, dengan ampunan yang sepenuh bumi juga. Ini luar biasa hadis ini, ditempatkan oleh Imam An-Nawawi di akhir agar kita tidak putus asa. Sebanyak apapun dosa, insya Allah kalau ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nama kunyahnya Abu Isa ya, At-Tirmidzi. Yang betul itu At-Tirmidzi ya, bukan At-Tarmidzi atau At-Turmudzi. Turmudzi ada, Tarmidzi ada, Tirmidzi. Yang betul At-Tirmidzi karena beliau lahir di kota Tirmidz namanya. Di kota Tirmidz. Seperti Al-Jailani, yang betul itu Al-Jilani, Jilan, nama kotanya Jilan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani. Waqala, dan berkata siapa Imam At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih, hadis ini kualitasnya hasan sahih. Ya, ini hadis qudsi ingin menyampaikan kepada kita bahwa walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap anak Adam ini banyak salahnya,
Apa? Dalam hadis kullu bani adam khata'un, tetapi sebaik-baik orang yang banyak salah, kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus melakukan pertobatan. Taubat itu apa, Pak? Taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubah, artinya kembali. Itu taubat. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari mana? Kembali dari takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih besar, merasa lebih mulia, kepada tawadu. Itu taubat. Karena sedikit pun ada rasa takabur di hati, haram masuk ke dalam surga. Dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit saja menepi takabur. Takabur itu ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, wa batarul haq, menolak kebenaran. Kalau kebenaran datangnya dari anak kecil nggak mau denger dia. Takabur tuh nggak boleh begitu. Nah, obatnya kata Imam Al-Ghazali, beliau menerangkan tuh. Satu, kata beliau, kalau melihat anak kecil bagaimana agar tidak takabur? Katakan dalam diri kita, anak kecil ini belum punya dosa, belum dicatat dosa-dosanya, sementara kita sudah dicatat dosanya. Tentu anak kecil ini lebih baik daripada kita. Jadi terus katakan bahwa orang lain lebih baik, Pak. Bagaimana kalau melihat orang tua senior lah gitu, agar kita tidak takabur? Katakan, kata Imam Al-Ghazali, bahwa orang tua ini sudah lebih dahulu hidup daripada kita. Tentu amalnya lebih banyak daripada kita. Sementara kita baru kemarin sore, Pak. Tidak lebih banyak. Jadi terus dalam hati kita itu, pikiran kita, katakan orang lain lebih baik daripada kita, agar tidak masuk takabur tadi. Bagaimana kalau melihat seorang alim, ulama, agar kita tidak takabur? Katakan dalam hati kita bahwa ulama ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada saya. Dia mengetahui sesuatu sementara kita tidak. Tentu dia lebih baik daripada saya. Jadi terus begitu, Pak. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat orang tua misalnya yang hobinya maksiat, katakan agar tidak takabur. Boleh jadi, kata beliau, dia bermaksiat itu karena faktor jahalah. Faktor jahalah, tidak tahu. Sementara kita ini sudah tahu salah, kita lakukan, masih kita lakukan. Tentu dalam hal ini pun, kata beliau, dia masih lebih baik daripada kita, karena dia melakukan kesalahannya itu, maksiat itu, karena faktor jahalah, karena faktor khilaf mungkin kalau bahasa sekarang, belum tahu. Tentu dia pun, kata beliau, masih lebih baik daripada kita. Bahkan ketika kita melihat orang kafir sekalipun, katakan dalam diri kita, boleh jadi di kemudian hari dia masuk Islam, kemudian membawa amal soleh yang banyak dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah misalnya. Sementara kita belum tahu, Pak, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, kan begitu. Nah, ketidaktahuan, kata beliau, akan akhir hayat kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, seharusnya menjadikan kita menghindarkan diri daripada takabur. Tumben ini ada las segar ini. Ini iklan apa bukan ini? Jangan-jangan jualan. Oh, masuk ke YouTube ya? Ya itu. Jadi taubat itu kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari bakhil, pelit, merepet jahe kepada sakho, dermawan, kembali dari yang tadinya di jalan kalau ketemu orang nggak pernah senyum gitu ya, cemberut terus, sekarang mulai senyum. Itu taubat tuh, Pak. Saya pernah ke Papua, ke Jayapura itu,
Ada satu komplek itu ditulis di depannya itu Pak, komplek wajib senyum itu. Jadi saya masuk komplek itu senyum-senyum sendiri itu Pak. Komplek wajib senyum itu luar biasa itu. Ditulis di depan, kalau di sini di depan itu loh. Di depan gapurnya, di depan. Komplek wajib senyum. Itu luar biasa. Mungkin ya, mungkin itu apa ya? Ilmu yang mereka dapat dari senyum itu luar biasa. Sebanyak apapun masalah, kalau dihadapi dengan senyuman itu ya terlihat ringan gitu. Tapi ya kita yang baru masuk ke situ Pak jadi senyum-senyum sendiri gitu. Ya, tabassumuka dalam hadis fi wajhi akhika shadaqah. Nabi itu orang yang paling banyak senyum. Bedakan Pak ya, senyum dengan tertawa. Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak, nggak pernah. Nabi itu senyum, banyaknya tersenyum. Apa dalam hadis ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat, kata salah seorang sahabat, seorang pun yang paling banyak senyumnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh tertawa terbahak-bahak? Ya jangan terlalu banyak, sesekali aja. Karena orang kalau kebanyakan tertawa, tumitul qalb, dia mematikan hati. Malah Quran menyuruh kita untuk banyak nangis. Apa ayatnya? Falyadhaku Rikoh. Siapa namanya Pak? Roki'in. Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran, itu ya. Tertawalah sedikit, nangislah banyak-banyak gitu. Falyadhaku qalilan, tertawalah sedikit, menangislah banyak-banyak. Tapi menangisnya sendiri aja Pak ya. Nanti di malam hari tahajud, jangan kemudian nangis ketika di center TV One gitu. Ada Damai Indonesiaku, ustadznya doa gitu. Itu kan pengen di center aja kalau itu. Nangis yang nanti akan menghindarkan seseorang daripada neraka itu dalam hadis nangis yang karena rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana yang lain gak mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah orang yang zikir pada malam hari atau zikir dalam keadaan sepi, kemudian dia menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya taubat itu kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Gak pernah sholat kepada sholat, gak pernah baca Quran kepada baca Quran, gak pernah sedekah kepada sedekah, gak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, dan seterusnya. Taubat itu syaratnya 5 Pak, kalau ingin diterima, kata para ulama. Pertama, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Syarat pertama, dia harus zikir kepada Allah. Maksudnya harus sadar bahwa dosa yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya itu akan membuat hubungan dia dengan Allah semakin jauh, akan dimurkai Allah. Sadar dulu. Kadang orang kalau nggak sadar nggak bisa dirubah Pak. Harus sadar dulu bahwa yang dilakukannya itu sesuatu yang akan membuat Allah murka. Jadi yang pertama, zakarullah, sadar dulu bahwa itu kesalahan. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim, terus menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon ampun ini
biasanya dibarengi dengan an-nadam. Nadam itu artinya penyesalan. Kata Imam Al-Ghazali, suksesnya taubat seseorang itu yang menjadi sebab terbesarnya adalah penyesalan, nadam. Makanya taubat itu kan diartikan oleh Nabi at-taubatu an-nadam itu ya. Taubat itu ya penyesalan gitu. Setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi perbuatan dosanya. Syarat ketiga. Syarat kelima, keempat dulu ya. Keempat kata para ulama, memperbanyak amal soleh, karena amal soleh dapat menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang terakhir ini berhubungan dengan manusia. Para ulama tidak menyebutnya dengan taubat, tetapi dengan islah. Dengan islah itu. Apa dalam hadis, man kanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang punya kesalahan atau pernah menzalimi seseorang, kalau bisa pada saat itu minta halalnya. Maka ada istilah halal bihalal itu dari sini mungkin, Pak. Man kanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang punya kesalahan terhadap saudaranya, kalau bisa pada saat itu pula minta halalnya. Ya. Jadi ada 5 syaratnya, Pak. Pertama, zakarullah, sadar bahwa perbuatan dosanya itu akan membuat Allah murka. Kedua, selalu memperbanyak permohonan ampun, istighfar dibarengi dengan penyesalan. Ketiga, tidak melakukan dosa lagi. Keempat, memperbanyak amal soleh. Kelima, berhubungan dengan manusia harus saling memaafkan, atau kalau kita pernah bersalah minta maaf. Yang sulit itu sebenarnya bukan minta maaf, Pak, memaafkan. Yang sulit itu memaafkan. Makanya ciri orang bertakwa itu wal'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Orang kalau sudah legowo hatinya, ciri-ciri ahli surga itu, Pak. Pernah saya sampaikan, Pak, ya, ada seorang sahabat itu yang 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Nabi lagi ngajar begini, lagi duduk-duduk, tiba-tiba mengatakan, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kata beliau akan datang dari pintu ini seseorang dari ahli surga. Diperhatikan oleh sahabat, oh ini mungkin ya, baru selesai wudhu, nenteng sendal, keluar bercucuran dari jenggotnya bekas air wudhunya, mungkin ini kata sahabat. Besoknya lagi Nabi mengatakan seperti itu, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu ini seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. 3 kali berturut-turut, Pak. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat penasaran, namanya Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As. Penasaran, ini kenapa Nabi sampai 3 kali berturut-turut mengatakan dia ahli surga? Coba saya datang ke rumahnya, bikin skenario dia. Wahai fulan, tidak dijelaskan dalam hadis itu namanya siapa, Pak. Wahai fulan, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya. Saya berniat tidak akan pulang ke rumah, kata dia. Bagaimana kalau saya bertamu? Dengan senang hati, kata orang tersebut. Dengan tujuan bertamu itu ingin mengetahui, Pak, amalan apa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga Rasul berturut-turut 3 kali mengatakan huwa min ahlil jannah. Diperhatikan malam pertama nggak ada amalan istimewa tuh. Bahkan nggak pernah tahajud sama sekali itu. Hari kedua sama, nggak ada amalan istimewa. Sampai hari ketiga kapok pulang. Nah, minimal kalau bertamu 3 hari, Pak, ya, jangan lama-lama. Sebenarnya kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya ini nggak ada masalah dengan ayah saya. Saya bertamu itu
Karena Nabi berkali-kali mengatakan, Anda min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang Anda lakukan. Tujuannya biar saya bisa niru gitu. Ya sebagaimana yang engkau lihat gitu. Nggak ada amalan istimewa. Ya sudah kalau begitu pulang. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, nggak jauh dari pulang dipanggil oleh orang tersebut. Mungkin ini yang membuat saya dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Saya itu punya amalan istiqomah, punya amalan rutin. Sebelum tidur saya memaafkan seluruh kesalahan manusia, dan saya tidak pernah punya rasa hasud, punya rasa dengki, iri dalam hati saya dengan nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Oh, kata Abdullah, ini yang mungkin membuat Rasulullah mengatakan engkau min ahlil jannah gitu. Sesuatu yang tidak semua orang bisa, Pak. Sebelum tidur memaafkan kesalahan manusia dan menghilangkan rasa iri, dengki terhadap anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Kita kan seringnya panasan, Pak. Teman kita dapat rezeki, kita yang sakit hati. Nggak boleh begitu kalau bisa. Samping kita, tetangga kita bangun rumah ditinggiin, kita yang panas. Untuk apa? Nah kalau bisa senang begitu orang lain mendapatkan rezeki karunia anugerah itu, kalau bisa senang. Sehingga itu yang menjadi tanda ahli surga itu, orang yang hatinya legowo memaafkan kesalahan orang lain. Udah isyraq belum, Pak? Udah, kayak baru ngaji ya. Ada satu pertanyaan, apakah boleh kita melakukan kemaksiatan? Nggak boleh, Pak ya. Saya katakan boleh dengan syarat, tapi kalau kata Habib Umar, syaratnya boleh asal jangan dilakukan di buminya Allah, kata beliau. Boleh asal jangan Allah tahu begitu. Itu kan pertanyaan, apa jawaban yang sebenarnya ingin mengatakan nggak boleh gitu ya. Kalau saya katakan boleh dengan syarat. Pertama, dosa itu atau kesalahan itu tidak dilakukan dengan sengaja atau diniatkan. Nggak boleh juga, Pak ya. Pertama, tidak diniatkan atau disengaja. Bisa dipahami, Pak? Kedua, maksiat itu, kesalahan itu karena faktor jahalah, tidak tahu. Ketiga, karena faktor dipaksa atau terpaksa. Jadi kalau memenuhi 3 syarat ini, ya silahkan melakukan dosa. Artinya nggak boleh juga, sebenarnya nggak boleh juga. Tidak diniatkan atau disengaja. Contoh begini, lagi musim hujan, Bapak mau ke pasar, tiba-tiba di tengah jalan becek, ada becek ya, tiba-tiba mobil lewat, kita kecipratan. Kotor apa tidak, Pak, baju kita? Kotor, tetapi mudah dicuci karena kita tidak meniatkan mengotori baju kita. Tetapi beda dengan disengaja. Dengan disengaja, Bapak mengotori bajunya dengan oli misalnya. Kira-kira bisa nggak dicuci? Bisa, cuma sulit, Pak. Harus ekstra menyucikannya, membersihkannya. Ya dengan taubat itu maksudnya. Jadi kalau tidak disengaja itu kesalahan, itu akan dengan mudah dihapus. Beda dengan disengaja. Makanya kesalahan itu satu kali melakukan, kenapa? Direkayasa. Satu kali melakukan dosa itu 1 titik hitam di hati, kan begitu ya. 2 kali 2 titik hitam, 3 kali 3 titik hitam. Berkali-kali hitam semua hatinya, hitam pekat. Makanya mohon maaf kalau orang malas ngaji, malas menghafal Quran, malas ke masjid, dengar adzan dianggap hitut kuda gitu. Jangan-jangan hatinya memang
gelap itu. Karena kebaikan kan cahaya, Pak ya. Dia tidak akan masuk ke dalam hati yang gelap. Cahaya itu nggak akan masuk ke dalam ruangan yang gelap, Pak. Nah, maka harus selalu dibersihkan agar kita semangat melakukan kebaikan. Bagaimana kalau dipaksa atau terpaksa? Terpaksa boleh, Pak. Nggak ada makanan lagi misalnya di dunia ini selain babi. Babi haram kan, Pak ya? Tetapi menjadi boleh bahkan wajib makan daging babi kalau faktornya terpaksa, nggak ada lagi. Dalam Quran, famanidurra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi. Malah dianggap nggak dosa walaupun pada awalnya haram. Atau dipaksa. Contohnya siapa? Sayyiduna Ammar bin Yasir. Sayyiduna Ammar bin Yasir itu dipaksa untuk ingkar kepada Rasulullah. Orang kafir tuh hanya ingin dengar kata-katanya dia itu, saya ingkar kepada Rasulullah. Hanya pengen denger itu aja. Dicambuk setiap hari, disiksa, ditelentangkan di batu panas tengah terik matahari. Ayo ingkar nggak kepada Rasulullah? Enggak. Ingkar nggak kepada Rasulullah? Enggak. Berkali-kali, Pak. Nggak kuat. Iya, saya ingkar kepada Rasulullah. Dipaksa. Itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian turun ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang kalau dipaksa untuk ingkar kepada Rasulullah, lahirnya boleh katakan saya ingkar, tetapi hatinya tetap harus beriman. Jadi Ammar bin Yasir lahirnya mengatakan saya ingkar, hatinya tetap beriman karena dipaksa. Boleh. Yang ketiga, karena faktor jahalah, kita tidak tahu bahwa ini haram, kita tidak tahu bahwa ini dilarang. Nah, kalau faktornya itu tidak apa-apa. Bisa dipahami, Pak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau saya analogikan, taubat itu seperti Bapak misalnya mau pulang ke Pak Haji Wahyu, rumahnya di mana? Nagrog, Banten ya. Misalnya mau pulang ke Banten, sebelum masuk ke Pasar Kemis, lewat situ nggak? Pasar Serpong lah ya. Di tengah jalan di mobil tuh tidur bablas, ternyata sampai sono Serang atau sampai Menes, sampai Palembang misalnya, bablas gitu. Karena tidurnya terlalu nikmat. Padahal selain pulang, di sana juga akan menghadiri undangan pernikahan yang harus dihadiri tepat waktu gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Wahyu ketika sampai ke Palembang? Kejauhan ya. Atau sampai ke Menes misalnya. Ya balik lagi, Pak. Ini taubat. Yang harus dilakukan adalah kembali agar sampai ke tempat tujuan, yaitu undangan atau rumahnya. Udah janjian dengan yang undang, saya insya Allah akan ketemu jam 9 pagi misalnya. Ternyata bablas di sana jam 12. Yang harus dilakukan adalah kembali agar sampai ke tempat tujuan. Di tengah jalan dia mohon maaf kepada yang undang, saya bablas ini ketiduran. Mohon maaf tuh. Menyesal saya tidak akan mengulangi kembali. Artinya nggak bakal tidur lagi kalau ada undangan begini. Kalau tidur kan mengecewakan banyak orang. Nah kira-kira begitulah analogi taubat tuh begitu. Jadi di tengah jalan, dalam perjalanan menuju Allah itu terus memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, sehingga yang undang kita memaklumi kesalahan kita. Kenapa? Ya banyak melakukan kebaikan di tengah jalan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan
menghanguskan atau menghapus keburukan-keburukan. Ini Rahman Rahimnya Allah, Pak. Sebanyak apapun dosa kita, selama tidak syirik, Allah akan ampuni. Selama tidak melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Ini hadis terakhir. Nanti kita akan berdoa. Saya tawarkan dulu untuk pertemuan berikutnya, mungkin kita akan ngaji kitab apa ini? Hadis lagi ya? Hadis lagi ya? Mungkin Bukhari atau apa? Ya. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tapi tebal bukunya. Tapi saya harap juga Bapak punya bukunya gitu, punya kitabnya. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji dari kitab Arba'in Nawawi ini karya Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi memberikan keberkahan, manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan untuk terus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih semangat melakukan amal soleh, ketaatan-ketaatan. Nakhtatim hadal majlis bid-du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa nafsin la tashba wa du'a'in la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa qaidana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i syarri wad dhairi wat tughyan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa faqqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma faqqih auladana wa dhurriyyatina fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau salat isyraq.